Nyonya. Aduh, kok tidur di sini? Cepat bersin. Halo teman Xiaoqiang. Pesta pernikahan putri keluarga Xiao, Tuan mau ajak Anda ke sana. Xiaoqiang, pesta pernikahan. Tidur selamanya. Di kehidupan selanjutnya. Jangan halangi jalanku dengan kakak Yandong. 2025, apa aku terlahir kembali? Nyonya, Tuan perintahkan malam ini Anda pakai yang ini. Di kehidupan sebelumnya, gaun inilah yang membuatku di pesta. Kebetulan sama dengan Chen Haiting. Jadi bahan tertawaan seisi kota. Lagi-lagi tiru Haiting, pakai begitu, memalukan. Bukan, Bujang yang suruh aku pakai. Datang ke pesta pakai barang murahan. Mana ada gaya Nyonya Ji, peniru sialan. Lelang minggu lalu, Jiandong bayar 3 juta. Untuk gaun malam berbintang. Di mana? Nyonya, gaun malam berbintang itu milik Nona Haiting. Anda pakai yang merah muda ini, lebih cocok dengan status Anda sekarang. Statusku. Kamu? Statusku adalah istri sah Jiandong. Nyonya, aku takut lukai anak. Sayang, maaf. Di kehidupan lalu, kita tak selamat. Di kehidupan ini, jalan yang akan ibu tempuh terlalu kotor. Tak bisa bawa kamu. Jalan berduri ini, tarik kuat-kuat. Putus pun tak apa. Jiandong, Chen Haiting, kalian berhutang padaku. Di kehidupan ini, akan kubuat kalian bayar 100 kali lipat. Kamu dipecat. Bereskan barangmu dan pergi. Bukankah itu Jiandong? Istrinya yang muka pucat? Berita bilang dia jorok dan gemuk, tak pantas tampil. Memang tak pantas tampil. Wah, Xiaoyi, kamu datang. Hari ini cantik sekali. Gaunnya sangat cantik. Terima kasih. Sebenarnya dia selalu secantik ini. Istri sendiri secantik ini. Masih ada yang selingkuh di luar. Hei, kamu tak perlu terus-terusan lihat istri orang, kan? Nanti jadi istri siapa? Belum tentu. Haiting, kamu benar-benar buat aku bangga. Muda sudah dipuji banyak elit bisnis. Terima kasih, Pak Ji. Oh ya, Pak Ji, yang Anda sebutkan kemarin. Kesempatan promosi jadi direktur proyek juga sangat ingin ku coba. Cuma gak tahu sisi Kak Yaoi gimana. Dia hamil nih, bentar lagi bakal kusuruh istirahat di rumah. Posisi direktur MH, cepat atau lambat pasti jadi milikmu. Makasih Pak Ji, pasti gak bakal kusia-sia harapanmu. Gak nyangka Shen Qiaoyi gampang banget diatur. Aku gak setuju. Qiaoyi, kamu kok datang? Nona Chen, dengan kualifikasi dan kebiasaanmu suka ngumpulin sampah. Yang paling cocok buat kamu tuh ngurusin sampah di koridor kantor. Direktur jadi cleaning service, bunuh orang sekalian hancurin hatinya. Lihat tuh Sok Suci, ketemu yang aslinya susah dihadapi kan? Posisiku, kamu berani-beraninya ngincar? Kak Qiaoyi, bukan gitu, kamu salah paham. Salah paham? Ngatur-ngatur posisiku di depan mukaku? Kamu pikir semua orang sama kayak si bodoh itu? Kamu sindir-sindir siapa sih? Jangan pikir karena kamu hamil. Bisa semaunya. Pak Ji, ini bukannya Starry Night yang kamu beli dan koleksi waktu itu?
Siapa yang suruh kamu pakai gaun ini? Lepas. Gue suruh lepas, denger gak? Gaun seharga 3 juta yang Pak Ji beli, gak dikasih ke istri. Mau dipakai sendiri kali ya? Xiao Yan, kakaknya Xiao Qiang, penerus keluarga Xiao. Si Jet Facetiama yang terkenal susah ditebak. Kenapa dia bantu aku? Kita hampir gak pernah ketemu sebelumnya. Terima kasih Pak dan Bu Ji, juga Kak Kiaoi. Sudah sibuk ngurusin pernikahanku. Selamat Nona Xiao, semoga kamu dan mempelai pria langgeng sampai tua. Ini, Nona Xiao. Aku suaminya Kakak Yandong. Ada yang cium bau rubah genit gak? Xiao Qiang, Hai Ting baik hati dateng kasih ucapan buat kamu. Gak perlu kan bicara sekeras itu? Pak Ji, yang mau kusyukuri tuh istri Anda. Nona Shen Kiaoi. Dia naik ngapain? Sampai sengaja ngalangin Kak Kiaoi. Gimana sih? Nona Haiting ini baru tuan rumahnya. Kamu. Kak Kiaoi, maaf, tadi aku gak seimbang. Iya, Hai Ting gak sengaja kok. Dia murid yang kubina, hari ini kubawa keluar. Biar lihat-lihat dunia. Oh, pantasan. Gayanya. Kelihatan kayak belum pernah lihat dunia. Kamu bela-belain dia gitu, yang gak tahu. Kirain mau ngambil selir. Selamat menikah. Aduh, Nona ketiga, maaf sekali. Baru saja tanganku tidak pegang dengan baik. Kemari sini. Shen Kiaoi, kamu bisu ya? Kamu cuma melihat Xiao Qiang menghinaku dan Hai Ting. Kamu senang sekali kan? Menghina? Kamu bawa selingkuhanmu ke resepsi pernikahan resmi. Dihina oleh keluarga tuan rumah, itu salahmu sendiri bukan? Kamu, Hai Ting bukanlah apa yang kamu pikirkan. Apa dia itu? Kamu sendiri tahu di dalam hati. Jian dong, jika kamu tidak ingin setiap langkahmu didindingi orang, suruh dia cepat pergi dari sini. Kapan kamu menjadi seberani ini? Kamu percaya tidak aku akan cerai denganmu? Baiklah, kita cerai. Kamu. Kakak Yandong, Kakak Kiaoi. Jangan bertengkar, ini semua salahku, aku akan pergi sekarang juga. Kalian salah satu presiden direktur, satu lagi direktur, memang kemampuanku tidak cukup. Tidak pantas berada di depan pandanganmu. Jangan sampai cerai hanya karena aku. Hai Ting. Belajarlah, lihat Hai Ting sudah begini. Masih selalu memikirkanmu, belajarlah kebaikan hatinya. Belajarlah bagaimana menyenangkan hati pria. Kamu sedang hamil, istirahat saja di rumah. Posisi direktur berikan saja ke Hai Ting. Kakak Yandong, bukankah ini tidak baik? Kakak Kiaoi masih marah, aku tidak bisa menerimanya. Diberikan padamu yang sudah ambil saja, dia cuma wanita hamil, apa yang bisa dia kerjakan? Sudah selesai bicara? Kamu. Siapa yang bilang padamu aku mau mengandung anak ini? Apa yang kamu katakan? Anak di perutmu itu anakku kan? Perutku, aku yang tentukan sendiri. Kamu. Kakak Yandong, bagaimana ini? Kakak Kiaoi, dia tidak benar-benar tidak mau anak ini kan? Tidak mau aku? HMPH, cuma kata marah saja, dia orangnya penakut. Tidak mungkin menggugurkan anak ini. Lagi pula, sebelum pernikahan aliansi keluarga kita, ada perjanjian pranikah, jika ingin cerai. Kecuali salah satu pihak melakukan kesalahan substansial. Yang berarti harus keluar tanpa harta sepeser pun. Kesalahan substansial. Shen Kiaoi, penghinaan hari ini. Aku minta kamu bayar 100 kali lipat. Kak, tugas selesai. Bagaimana? Cukup memuaskan kan? Kak, kenapa bisa melihat Nona Shen sampai terpaku begitu? Jiandong bawa orang yang tidak seharusnya dia bawa. Si pengikut itu, dari jauh pun aku bisa mencium bau teh. Xiao Qiang, nanti saat bersulang, tunjukkan keahlianmu. Jangan biarkan tamu kehormatanmu hari ini dipermalukan. Tenang saja, Kak. Tapi, malaikat muka cantik kita, kapan jadi suka ikut campur? Kecuali, kamu mulai berbunga. Berbunga? Yang aku mau adalah hasilnya.
Di kehidupan sebelumnya, setelah aku berkompromi, apa yang aku dapat? Proyek Resor menewaskan 2 orang. Ji Yandong. Ini adalah kecelakaan keamanan kerja yang serius. Pak Ji, berdasarkan penyelidikan, CHI yang memerintahkan pengurangan biaya, menggunakan baja berkualitas rendah selama masa konstruksi, menyebabkan pekerja jatuh dari lantai atas. Tidak. Data beban baja untuk proyek ini sudah diperiksa kakak. Bagaimana caramu bertanggung jawab atas proyek ini? Untuk proyek ini, aku sudah menurutimu. Serahkan sepenuhnya kepada Direktur Chen. Lihat, ini sudah kamu tanda tangani dan konfirmasi. Ini dipalsukannya. Aku tidak pernah menandatanganinya. Kamu sendiri yang salah hitung datanya, sekarang ada korban jiwa. Lalu lempar tanggung jawab ke Haiting. Kamu percaya dia, tidak percaya aku? Aku hanya percaya bukti. Segera rilis pernyataan. Penyebab kejadian ini adalah kesalahan fatal. Mantan Direktur Shen Qiaoyi. Tidak ada hubungannya dengan direktur sekarang, Chen Haiting. Pak Ji, Direktur Shen sepertinya tidak enak badan. Pura-pura apa lagi? Cepat cari cara bereskan kekacauanku ini. Ting Ting, kaget ya? Ayo. Aku ajak kamu minum sesuatu untuk menenangkan diri. Jiandong, kamu tidak hanya tidak layak memiliki anakku, kamu juga akan kehilangan segalanya. Nona Shen. Kenapa Bos Xiao tidak temani Xiao Peu melayani tamu, malah ke sini? Xiao Qiang sudah ada yang temani. Kalau kamu, Bos Xiao datang khusus ke sini untuk merebut rokokku. Atau untuk mengejekku? aku datang untuk memastikan, apakah pernyataan Nona Shen tentang perceraian di pesta tadi hanya ucapan emosi sesaat, atau sudah benar-benar dipikirkan? Kenapa? Bos Xiao sangat tertarik dengan istri orang lain? Kalau aku bilang, iya nih. Xiao Yan, kamu lagi menggoda seorang wanita yang sudah punya suami ya? Shen Qiaoyi. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Tanah di pinggiran utara grup Xiao naik 100 kali lipat. Pak Xiao, aku dengar grup Xiao punya sebidang tanah kosong di pinggiran utara. Kenapa? Istri Ji sekarang tertarik investasi properti? Bukan istri Ji yang tertarik, tapi Shen Qiaoyi yang tertarik. Kalau gitu, jual enggak? Jual apa? Tanahnya? Atau aku? Mau dijual ke siapa? Istri Ji? Atau Nona Shen? Tergantung tawaranku dan syarat-syaratku. Ada bedanya? Kalau yang beli istri Ji, aku nggak jual. Tapi kalau Shen Qiaoyi yang beli, gratis. Jadi kamu mau kasih tahu status hubunganmu sekarang? Pak Xiao, terus-terusan ngeliatin istri orang. Bukan kebiasaan yang baik loh. Kebiasaan buruk juga tetap kebiasaan. Xiao Xiao mau ngejar aku? Tapi aku lagi proses cerai, hamil. Istri Ji yang reputasinya jelek. Kamu yakin? Wanita kayak gini berani diterima? Berani atau enggak, urusanku. Kamu cuma perlu kasih tahu.
Apa di hatimu masih ada dia? Aku cuma benci sama dia sekarang. Oke, tanahnya buat kamu. Besok aku suruh asisten bikin kontrak. Gak tanya buat apa? Nggak. Kalau kamu gak mau anak ini, aku bisa temani ke rumah sakit. Operasi butuh tanda tangan keluarga. Jiandong gak bisa, aku bisa. Soal uang tanahnya. Aku bisa nggak usah. Syaratnya? Jadi istri Xiao. Xiao Yan, kamu mau apa sih sebenarnya? Tanah, istri Xiao. Semua ini beneran bisa mulai lagi dari awal? Kalian gila ya? Tanah di pinggiran utara itu harganya 500 juta. Dikasih gratis aja? Itu juga dikasih ke istri Jiandong. Kak Yan kena guna-guna ya? Kak Yan, beneran mau kasih tanah itu ke dia? Bukan dikasih. Ini investasi. Investasi apa? Wanita kaya yang hamil dan mau bercerai, siapa yang mau? Ada apa gunanya? Dia bukan wanita yang dibuang. Dia Shen Qiaoyi. Xiao Xiao lagi ngobrolin aku sama temennya? Iya, lagi ngomongin kamu. Kapan bercerai? Catat ya, pas tanda tangan perjanjian cerai, kamu yang pertama dapat kabar. Nona Shen, Nyonya Ji, kamu beneran mau cerai? Shen Qiaoyi, kamu mau beli tanah Xiao Shao di pinggir utara? Kamu tahu harganya berapa? Tahu. Terus? Terus? Kamu gila ya? Kakak Yandong, jangan marah. Mungkin kakak cuma lagi impulsif, pengen buktiin diri. Ya ampun, Kak Yandong, tanah Xiao Shao ini. Tanah mati, kok harganya masih 5 juta? Shen Qiaoyi, otakmu kenapa sih? Kakak Yandong, coba kamu nasihatin kakak deh. Tanah ini, kalau beneran dibeli, pasti rugi. Tamparan ini, untuk kamu, Chen Haiting. Siapa lo? Berani-beraninya ngatur-ngatur aku? Terus, cewek yang naik jabatan cuma modal nyuri suami orang. Udah apa? Ngatuin aku, Chen Qiaoyi, belanja pakai uang? Kakak Qiaoyi, kamu. Shen Qiaoyi, kamu berani tampar orang? Haiting baik hati mau nasehatin kamu. Kakak Qiaoyi, kalung ini. Dari Kak Yandong, katanya aku lagi bagus performanya. Dikasih ke aku. Jangan marah, aku lepasin sekarang, balikin ke kamu. Balikin apa? Kalung ini aku yang kasih ke Haiting. Ya punya dia. Sekarang juga kamu. Minta maaf sama Chen Haiting. Yandong, aku mau yang ini. Perhiasan kayak gini nggak perlu kamu pakainya deh. Sekarang semua departemen di grup G butuh uang. Lagian nanti bayi lahir. Juga butuh uang. Jangan mikirin itu. Apa katamu? Aku bilang, minta maaf sama Chen Haiting. Kamu berani tampar aku? Tamparan ini, untuk kamu, Jiandong, pengkhianat. Membeli kalung senilai 12 juta untuk selingkuhan. Presiden Ji, tunjangan perusahaanmu sangat bagus sekali. Apakah masih ada lowongan pekerjaan? Shen Qiaoyi, kamu terlalu berlebihan. Aku akan membuatmu keluar tanpa harta sepeser pun. Setelah anak lahir. Dia adalah anak keluarga Ji, kamu tidak akan pernah bisa bertemu dia seumur hidupmu. Jiandong, sekarang siapa di kota ini yang tidak tahu? Grup JMU merekrut sekretaris kecil yang manis dan pengertian. Membeli rumah, mobil dan perhiasan untuknya, bahkan gaun pun. Kamu rebut milik istri sah. Bukannya kamu ingin cerai? Pengacara Li, siapkan perjanjian cerai. Ingat, bukan kamu Jiandong yang minta cerai dari aku, tapi aku Shen Qiaoyi yang tidak mau kamu lagi. Aku sudah bilang, aku tidak akan pernah cerai denganmu. Dan perjanjian pranikah sudah tertulis jelas, siapa yang selingkuh. Dialah yang harus keluar tanpa harta. Kakak, jangan marah ya. Semua salahku, ini salahku. Kalau kamu marah, lepaskan saja padaku.
Jangan cerai dengan kakak Yandong. Kalian sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Tidak boleh karena aku orang luar ini jadi. Chen Haiting, di sini tidak ada kamera. Juga tidak ada wartawan yang mengawasi. Aktingmu itu. Simpan saja untuk menipu si bodoh itu. Apakah kamu tidak punya sopan santun? Haiting datang dengan niat baik untuk menasihati agar baikan. Kamu malah menebak-nebak orang dengan niat jahat, ya? Pengacara sudah sedang menyiapkan perjanjian pukul 10 pagi 7 hari kemudian. Semoga Presiden Ji tidak terlambat. Jangan seperti hari itu. Hari jadi pernikahan. Membiarkanku menunggu sendirian selama 3 jam. Aku sudah bilang, kalau kamu punya bukti aku selingkuh. Aku akan tanda tangani 10 lembar. Kalau tidak, diam saja di rumah melahirkan. Baik, kita lihat saja nanti. Ada apa dengan Shen Qiaoyi hari ini? Dia dulu tidak pernah seperti ini. Memang kakak ini jabang bayi bikin kedudukan kuat. Sekarang bicara saja. Sudah sekeras ini. Iya, dia susah payah bisa hamil, tindakan dia sekarang. Itu cuma mau memaksa aku mengusir Haiting. Tanah di daerah utara kota itu 5 juta. Xiaoyan bilang diberikan gratis, tapi tidak ada rezeki gratis di dunia ini. Harus cari cara menyelesaikan urusan ini sebelum cerai. Sudah lama dengar Ji Yandong banyak akal bulus. Tidak menyangka kehidupan Nyonya Ji. Lebih menyedihkan dari yang aku bayangkan. Presiden Xiao datang mau melihat aku tertawa, ya? Benar-benar diganggu oleh wanita simpanan di depan umum, suami malah melindungi wanita simpanan itu. Drama ini cukup buat kalian di lingkaran itu tertawa setengah tahunnya. Bukan menertawakan. Tapi kasihan. Permainan apa yang Tuan Xiao lakukan hari ini sebenarnya mau menyampaikan apa? Semua yang terjadi malam ini bukan main-main. Dia Ji Yandong tidak pantas mendapatkannya. Aku Xiao yang pantas mendapatkannya. Jadi lahan itu adalah tanda ketulusanmu. Ditambah 5% saham grup Xiao. Kamu tidak perlu buru-buru menjawabku. 7 hari lagi. Acara amal keluarga Xiao. Aku ingin mengundangmu, sebagai teman wanitaku, hadir. Shen Qiaoyi. 7 hari lagi acara amal keluarga Xiao, kamu sudah dengarkan. Tahu. Kamu tidak boleh pergi, acara seperti itu tidak cocok untukmu. Kamu 2 hari ini sudah cukup buat onaria. Urusan beli lahan, lebih baik kamu lupakan saja. Aku tidak akan keluarkan 1 sen pun, dan lagi. Di rumah, tenanglah merawat kandunganmu, kalau tidak. Banyak yang mau jadi Nyonya Ji. Baik, kalau begitu aku mengalah. Kamu ancam aku lagi dengan cerai. Halo, Kak Yandong. Haiting, 7 hari lagi acara amal keluarga Xiao. Temanilah aku hadir, persiapkan dirimu. Benarkah? Ya, Tapi, kakak di sana. jangan pedulikan dia, hari itu kamu yang akan menjadi teman wanitaku. Aku mengerti. Terima kasih Kak Yandong. Aku pasti akan persiapkan dengan baik. Ada apa Ting Ting? Ibu, aku akan jadi kaya. Kak Yandong mau ajak aku ikut. Acara amal keluarga kaya raya papan atas. Itu keluarga Xiao dari Beijing. Itu keluarga Xiao, yang si orang terkaya. Jadi kamu pacaran dengan Tuan Ji ini. Ah ibu, ini cuma masalah waktu. Kalau begitu, ayah ibu bisa ikut tidak? Ajak kami juga, biar tambah pengalaman. Tapi Kak Yandong bilang, cuma ajak aku sendiri. Bodoh amat, acara seperti ini, apa salahnya bawa 2 orang lagi? Nanti kalau kamu menikah ke keluarganya, bukankah kita jadi satu keluarga? Shen Qiaoyi, kamu ternyata memang berselingkuh dengan Xiaoyan. Baik, kita bersama, ajak kalian lihat keramaian, ya haha. 7 hari lagi acara malam itu aku akan hadir. Sudah dipikirkan matang, malam ini kamu seharusnya sudah mengambil undangan itu. Undangan baru sudah dikirim ke emailmu, nanti aku akan menjemputmu. Xiaoyan. Sebenarnya aku ada satu hal lagi, butuh kamu temani aku pergi. Apa itu? Temani aku ke rumah sakit untuk aborsi. Besok aku akan pindah keluar, kamu introspeksi dirimu baik-baik. Aku akan menunggu kamu datang meminta maaf padaku. Jiandong, aku tidak akan biarkan kamu kembali lagi. Wah, berapa harga mobil ini ya? Silakan masuk ke mobil. Ada sopirnya lagi. Wah hahaha. Bodohnya Shen Qiaoyi itu. Pasti sekarang sedang menangis di rumah kan? Kaca yang setebal ini, anti peluru ya? Hei Ting Ting, cepat bantu ibu ambil beberapa foto. Nanti mau diposting ke Moments. Haha. Setelah malam ini, seluruh kota akan tahu.
Aku Chen Haiting. Akulah wanita di samping Jiandong. Bagaimana kondisi badanmu hari ini? Apakah sudah selesai beriasi? Sopir sudah berangkat menjemputmu. Tentu saja, sampai bertemu di ruang perjamuan. Ya ampun, ini istana kan? Tunang saja, jangan bikin malu Ting-Ting, oke? Wah. Hei, ini siapa? Kok belum pernah lihat, kayaknya itu. Sekretaris Bos Ji, sudah, jangan foto lagi. Foto saja dong, kenapa kalian berhenti? Putriku adalah pendamping Bos Ji loh, hahaha, Bu. Ini emas murni kan? Nyonya, peralatan makan tidak bisa dibawa pulang. HMPH, apakah kamu tahu siapa putriku? Dia adalah grup Ji, pacar presidennya, Bu, hahaha. Sayang, lukisan ini bagus sekali, Ting-Ting. Minta Bos Ji juga memberikanku satu ya. Ayah, Bu, jangan bicara lagi, apa yang ditakuti? Sekarang kan kamu lagi berpacaran dengan Bos Ji, dari mana orang kaya baru kampungan macam ini? Dengar kata itu adalah Jiandong? Sekretaris kecil yang dia pelihara. Sungguh memalukan sekali, kamu hei Bu. Nyonya, ini adalah giok kuno koleksi Nenek Xiao. Mohon jangan disentuh. Apa salahnya aku sentuh sekali? Putriku akan segera menjadi Nyonya Ji, nanti barang seperti ini bisa dapat sebanyak apapun yang mau. Bibi tadi Anda bicara tentang Nyonya Ji, tapi Nona ini, bukankah dia sekretaris Bos Ji? Apa sekretaris? Putriku sedang berpacaran dengan Bos Ji, sebentar lagi akan menikah. Iya kan, hahaha. Ibu, jangan ngomong sembarangan. Kalian, tulis dengan baik ya. Putri saya namanya Chen Haiting. Mulai sekarang, dia adalah nyonya rumah grup Ji. Tapi Tuan Ji sudah punya istri. Putri saya satu-satunya Nyonya Ji. Jangan bicara lagi, Ayah. Putri saya segera akan menjadi istrinya. Nyonya Ji datang. Nona Shen, lihat ke sini. Anda datang sendiri malam ini? Nona Shen, ada rumor Anda juga berpisah dengan Tuan Ji. Apakah itu benar? Lihat tas di tangannya, harganya tidak murah. Ini jelas kombinasi yang hanya dimiliki istri sah. Omong apa? Dari mana datangnya si rubah ini? Putri saya yang sah, Pak Tua. Ting-Ting, cepat lihat. Si pelakor tak tahu malu datang. Ibu, jangan bicara. Pakai baju secantik ini, pasti mau menggoda Tuan Ji, Ibu. Tak usah takut, kamu yang sah. Masa mau dikalahkan pelakor? Kamu wanita liar dari mana? Ting-Ting, ke sini. Biar si tak tahu malu ini lihat, siapa Nyonya Ji sebenarnya. Tante ini, Anda tadi bilang, siapa Nyonya Ji? Tentu putri saya, Chen Haiting. Kamu siapa? Berpakaian norak. Menggoda suami orang, tak tahu malu. Sekretaris Chen, kamu yang bilang. Siapa Nyonya Ji? Kamu berani mengancam putri saya? Aku pukul kamu. Kira kami lemah? Berani ganggu putri saya. Berhenti. Tuan Ji, Anda datang tepat waktu. Si pelakor tak tahu malu, berani datang ke sini. Cepat panggil orang untuk. Ibu. Dia istri saya. Nyonya Ji yang sedang hamil anak saya. Apa? Dia istri sah? Tuan Ji bercanda kan? Istri sah Anda. Bukankah Ting-Ting kami? Ibu, Ayah, kalian semua salah paham. Salah paham? Tas yang kamu tumpahkan ini 800 juta. Masa bilang 3 triliun? Sudahlah, cuma tas. Buang saja, aku belikan yang baru. Tas ini dipinjamkan ibu mertua Xiao kepada saya. Untuk acara amal malam ini, edisi terbatas 1932. Hanya 3 di dunia. Keluarga Xiao.
8 juta, itu hanya perkiraan konservatifnya. Kalau kalian tidak mampu membayar ganti rugi dan tidak mau mengakui kesalahan, maka hanya bisa kesalahan ini keluarga Xiao gimana? Keluarga Xiao terkenal sangat bersih dalam menangani hal seperti ini. Orang yang merusak lukisan koleksi Tuan Xiao terakhir, di mana dia sekarang? Tidak ada yang tahu. Kalau sampai kena cara tangan keluarga Xiao, mati tanpa tempat dikubur sudah hukuman yang ringan. Sial sekali. Kalau sampai menyinggung keluarga Xiao, kita benar-benar habis. Keluarga Xiao. Nona Shen, aku tidak tahu apa-apa. Maafkan aku, tolong maafkan aku. Tidak boleh diserahkan ke keluarga Xiao. Kami akan bayar ganti rugi, kami akan cari cara untuk bayarnya. Kakak Yandong, aku mohon padamu. Jangan sampai memberitahu keluarga Xiao, ayahku akan kehilangan nyawa. Kakak Qiaoyi, aku mohon padamu. Kamu boleh memukul atau memarahiku, apa saja boleh. Shen Qiaoyi, cuma satu tas tangan doang. Tidak perlu sampai bikin masalah sampai ke keluarga Xiao kan? Ada 2 pilihan. Pertama, aku akan telepon keluarga Xiao sekarang juga. Dan serahkan masalah ini ke mereka tangani. Tidak, ini tidak bisa. Kami pilih pilihan kedua. Kedua, kalian di hadapan semua wartawan, teriak 3 kali. Putriku Chen Haiting menjadi orang ketiga yang sadar diri. Tidak tahu malu. Kakak Qiaoyi, ini terlalu kejam kan? Itu adalah orang tua loh. Kamu Chen Haiting juga harus ikut teriak. Aku menjadi orang ketiga yang sadar diri, tidak tahu malu. Pilih, aku hanya akan hitung sampai 3. 3. Kakak Qiaoyi, kamu ini terlalu kejam sekali. Ketika ibumu memanggilku simpanan, kenapa kamu tidak bilang kejam saat itu? Shen Qiaoyi, kamu terlalu berlebihan. Aku berlebihan? Jiandong, kamu berjalan-jalan terang-terangan dengan simpananmu, orang tua simpananmu menghina istri sah. Menurutmu siapa yang lebih berlebihan? Mulutku jelek, aku pantas mati. Nyonya Ji, aku salah. Tolong maafkan aku dan berikan aku kesempatan. Tidak mau pilih? Kalau begitu aku yang bantu kalian pilih. Jangan telepon. Kami pilih. Kami yang akan teriak. Putriku Chen Haiting. Menjadi orang ketiga yang sadar diri tidak tahu malu. Tidak kedengaran. Teriak lebih keras, teriak 3 kali. Aku tidak mau teriak. Wanita jahat, kamu tidak akan mati dengan baik. Sudah Bu, teriak saja aja. Saya Chen Haiting. Tahu jadi selingkuhan, tak tahu malu. Sudah cukup? Kamu puas? Shen Qiaoyi, kehancuranmu sudah dekat. Tunggu aku buktikan kamu punya hubungan dengan Xiao Yan. Aku pasti akan menghancurkan reputasimu. Kamu yang bilang tidak berlaku. Lanjutkan. Kamu, Putriku Chen Haiting. Tahu jadi selingkuhan, tak tahu malu. Putriku Chen Haiting. Tahu jadi selingkuhan, tak tahu malu. Putriku Chen Haiting. Tahu jadi selingkuhan, tak tahu malu. Sudah cukup. Perlu sampai segitunya? Shen Qiaoyi, kenapa kamu begitu jahat? Nyaman, Tuan Ji. Mereka tadi tidak pernah berpikir untuk membiarkanku. Nona Shen, silakan masuk. Tuan Xiao sudah menunggu lama. Oh ya, tas ini milik keluarga Xiao. Bagaimana Xiao akan menanganinya? Aku tidak berhak memutuskan. Uang untuk tas ini mungkin masih harus kalian ganti ke keluarga Xiao. kamu, Dia menipu kita. Silakan pergi, keduanya. aku tidak pergi. Wanita jalang itu tidak jelas, main-main dengan kita. Pesta keluarga Xiao bukan pasar. Keluarkan. Tidak pergi. Jalang, lepaskan. Aku tidak pergi. Shen Qiaoyi, kenapa kamu ke sini? Diundang. Diundang? Siapa yang mengundangmu? Lagi pula, siapa yang suruh pakai baju begitu? Tuan Ji seminggu tidak pulang, aku kenal siapa. Tentu tidak perlu laporkan ke kamu. Kamu istriku, harus laporkan. Katakan. Laki-laki liar siapa yang mengundangmu? Aku yang undang. Tuan Ji, maaf ya. Akulah laki-laki liar yang kamu maksud. Tuan Xiao, istriku hamil dan tidak mengerti, Anda tidak perlu. Nona Shen adalah mitra proyek baruku. Konsultan utama grup Prisma. Bekerja sama. Kapan? Kenapa aku tidak tahu? Matamu hanya ada sekretaris Chen, tentu tidak tahu urusanku. Tuan Ji benar-benar brengsek. Hadirin, izinkan saya umumkan 2 hal. Pertama, saya resmi bekerja sama dengan grup Xiao.
Terima kasih atas kepercayaan Xiao Xiao. Aku tahu Shen Qiaoyi pasti akan berkeliling untuk urusanku. Kedua, pernikahanku dengan Tuan Ji Yandong berakhir di sini. Dia akan keluar tanpa apa-apa sesuai perjanjian pranikah. Kamu gila. Aku takkan pernah menceraikanmu seumur hidup. Perjanjian pranikah jelas, yang berselingkuh keluar tanpa apa-apa. Aku, Ji Yandong, bertindak terang-terangan. Jangan asal tuduh. Shen Qiaoyi, demi menjebakku. Kau benar-benar menggunakan segala cara. Yandong, sekretaris Chen muda dan cantik. Memang lebih cocok denganku. Bukan, Kak. Aku dan Kak Yandong benar-benar hanya hubungan atasan bawahan. Tapi orang tuamu baru saja mengaku kau adalah Nyonya Ji. Aku hamil sendirian, dia temani sekretaris Chen belanja. Aku pingsan, dia beli kalung untuknya. Aku sungguh tak tahu posisi Nyonya Ji ini. Masih ada artinya apa? Iya, kami semua lihat tadi orang tuanya ribut. Istri sahnya kasihan sekali, Xiao Ji sungguh brengsek. Kamu bisa pura-pura teh hijau, aku juga bisa. Kamu ngomong sembarangan. Kak Qiaoyi, aku dan Kak Yandong benar hanya atasan bawahan. Justru kamu, saat kencan diam-diam dengan Xiao Xiao. Pernah pikirin Kak Yandong? Semua lihat, ini bukti keakraban. Nona Shen dan Xiao Xiao diam-diam. Berkat ucapanmu, aku memang ingin merusak hubungan kalian. Hanya tak tahu, Nona Shen mau atau tidak. Shen Qiaoyi sangat mencintaiku, mana mungkin. Kamu yang merayu istriku, hancurkan pernikahanku. Shen Qiaoyi, kuterangkan padamu. Kalau benar sampai pengadilan, kamulah yang bersalah. Yang harus keluar tanpa apa-apa adalah kamu. Kamu selesai. Akhirnya Nyonya Ji akan diganti. Sekarang di depan semua orang. Putus hubungan dengan pria liar ini. Lalu pulang dan introspeksi diri. Atau jangan salahkan aku membersihkan keluarga. Sudah selesai? Ini cuma foto bersulang, tak membuktikan apa-apa. Iya. Untung saja aku minta temanku untuk edit banyak foto kamu berdua dari jauh-jauh hari. Aku masih punya banyak lagi bukti foto dan video Nona Shen dan Tuan Xiao yang menunjukkan hubungan mesra kalian berdua. Apakah kalian ingin melihatnya? Kamu. Aku sarankan kamu, jangan pernah menayangkannya. Sekretaris Chen, beberapa hal jika ditayangkan, tidak baik untuk siapapun. Baru sekarang takut? Tadi kan kamu keren banget. Hari ini aku akan biarkan semua orang melihat wajah aslimu. Hai Ting, tayangkan. Maaf, apakah flash disk ini milik Anda yang jatuh? Ini milikku, terima kasih. Yandong. Kalian berdua. Ini memang perselingkuhan, tapi protagonisnya sepertinya adalah Presiden Ji dan Sekretaris Chen. Sekretaris Chen, bukankah kau bilang ini bukti aku dan Nona Shen yang berselingkuh? Kamu yang ambil foto ini, apa yang telah kamu lakukan? Tak tahu malu. Mencuri iman suami orang. Sudah mencium di pipi, masih bilang hubungan kalian bersih? Bajingan, pelakor jahat. Ini semua hanya sebagian kecil dari kebenarannya. Sudah sampai ke hotel untuk menyewa kamar saja, betapa bajingannya. Ya ampun, ini benar-benar tak tahu malu. Di siang bolong, bukan. Di depan umum, sementara istri sahnya masih sedang hamil. Sudah sampai titik ini. Aku ingin minta tolong semua orang. Posisi Nyonya Ji, bagaimana sebenarnya harus saya teruskan duduk di sana? 3 tahun, lebih dari 1000 hari dan malam. Saat saya pingsan saat pemeriksaan kehamilan, Sekretaris Chen bilang dia sedang rapat. Nyatanya, dia membuka kamar presiden di hotel. Ya ampun, betapa menyakitkannya ini. Dia masih hamil loh. Binatang, Jiandong. Apakah kamu masih laki-laki? Omong kosong. Aku sama sekali tidak pernah mengambil foto-foto ini. Jangan salah paham semuanya. Foto-foto ini hanya masalah sudut pandang, tidak seperti yang kalian pikirkan. Masalah sudut pandang?
Mulut kalian berdua hampir saling menempel saja. Sudut pandangnya terlalu pas sekali ya. Mana ada hubungan atasan bawahan kerja malah nyewa kamar hotel? Ajari kami dong. Betul. Sekarang aku ingin tanya pada semua orang, apakah ini termasuk selingkuh atau tidak? Suruh dia keluar tanpa harta sepeser pun. Bajingan tidak pantas dapat uang. Kamu fitnah aku. Kamu ingin menghancurkan reputasiku kan? Aku fitnah kamu? Fotonya diambil oleh Chen Haiting. Orangnya adalah kalian berdua. Apa hubungannya dengan aku? Kamu. Lihat itu. Pasal ke-7, jika salah satu pihak selama pernikahan melakukan hubungan fisik dengan orang lain dianggap berselingkuh. Pihak lain berhak membatalkan pernikahan secara sepihak dan mengambil seluruh harta. Sekarang, kamu mau pergi dengan setengah harta secara baik-baik atau tanpa modal? Mengancam aku, Shen Qiaoyi. Aku sangat paham trik-trikmu, cuma pura-pura galak. Omong kasar, ancam aku dengan perceraian. Kamu cuma mau aku memohon padamu, mau aku mengaku salah. Kekanak-kanakan. Hadirin sekalian, Nona Shen Qiaoyi ternyata berusaha memalsukan sudut pandang untuk menjelekkan reputasiku, jadi aku putuskan. Aku setuju bercerai. Sudah di ujung tanduk, mulutmu lebih keras dari tulang, benar-benar. Harus live streaming bareng, tidur satu ranjang. Baru dianggap selingkuh? Dasar lelaki. Nona Shen, perjanjian sudah siap. Xiaoji, tolong tanda tangan. Shen Qiaoyi, kamu pasti akan menyesal. Nanti kamu akan menangis memohon padaku. Perjanjian berlaku. Rincian pembagian harta di lampiran 2. Xiao Wang. Baru selesaikan urusan pribadi. Kontrak? Baiklah. Ini semua buru-buru datang, mau tanda tangan proyek dengan Kuya. Shen Qiaoyi, tamparannya datang cepat sekali. Jangan-jangan, berita perceraianku tersebar. Semua orang lihat Shen Qiaoyi sudah tidak berdaya. Buru-buru datang tanda tangan proyek baru denganku. Setelah cerai, malah lebih laku. Xiao Wang terlalu ramah. Sampai atur rombongan sambutanku sendiri. Aku lihat, kita ketemu sebentar lagi. Urusan kontrak gampang, syaratnya kita pelan-pelan bahas. Xiao Wang, gerakanmu cepat sekali. Tentang kontrak, kita sekarang. Tuan Ji, tolong konfirmasi. Batal kerjasama. Ini apa maksudnya? Arti harfiah. Berdasarkan penilaian risiko kami, terus kerja sama terikat dengan pribadi Anda. Risiko tidak terkendali, ini perjanjian pembatalan, tolong konfirmasi. Bodoh, permainan baru saja dimulai. Ji Yandong, kamu pikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Salah, tanpa kamu, aku baru bisa hidup seperti manusia. Aku bilang, aku akan buat kamu tidak dapat apa-apa. Xiao Yan. Kamu buru-buru pergi? Tadinya mau antar kamu, jadi. Mari lihat kamu. Tadi aktingnya bagus. Sudah selesai. Selamat meraih kebebasan. Terima kasih. Halo. Aku punya sesuatu yang pasti bermanfaat untuk perceraianmu. Apa itu? Sudah kusuruh asisten mengirimnya padamu. Buka dan lihatlah. Bos, bukannya bahan-bahan ini sudah lama kita kumpulkan? Apa? Kamu sudah menyelidiki sejak dulu? Kenapa tidak bilang dari awal? Suami yang baik, tak pernah pamer jasa. Wah, status suami ini agak terlalu cepat kamu ambil, ya? Kamu yang banyak bicara. Bagaimana? Cukup? Sudah cukup. Sebenarnya sejak dulu. Saat Jiandong pertama kali membawa Chen Haiting.
ke pesta pribadi, aku sudah menyuruh orang mengikutinya. Aku tahu, suatu hari nanti kamu akan membutuhkannya. Selanjutnya, apa rencanamu? Properti dan farmasi, dua bidang ini akan meledak dalam 3 tahun ke depan. Sangat yakin? Tiga tahun ke depan di properti. Apa kamu mau investasi? Investasi pada orang, bukan pada proyek. CEO Xiao begitu percaya padaku? Tidak mau pergi? Baru-baru ini, pengusaha terkenal di kota kami, Presiden Brook Ji, Jiandong, menghadiri pesta malam bersama seorang pemuda tak dikenal. Suami sendiri saja tak bisa dikendalikan, sungguh memalukan keluarga Shen. Bibi kedua terus mendorong paman kedua untuk mencaplok harta ayahku. Aku baru saja bercerai. Kalau pergi pasti hanya akan diejek. CEO Xiao, selalu suka merebut rokok orang lain? Sejak kapan kamu mulai merokok ini? Dan begitu sering? Untuk menghilangkan kesedihan, efektif. CEO Xiao punya usaha besar, tentu tak ada beban pikiran. Sudah terasa? Beban pikiranku. Kalau mau merokok lagi nanti, ingatlah cari aku. Banyak cara menghilangkan kesedihan, aku lebih efektif daripada rokok. Pesta keluarga Shen, aku temani kamu pergi. Dengan status apa? Mitra kerja. Investor. Masih. Suami baru. Ingin mendapatkan status resmi. Xiaoyan, status resmi di sini. Bukan didapatkan dengan hanya meminta. Kamu harus berusaha lebih keras lagi. Bagaimana caranya berusaha? Bermanja-manja padaku, buat aku senang. Mungkin aku akan mempertimbangkan untuk memberimu posisi jadi pacarku. Shen Qiaoyi. Kamu sedang mempermainkanku. Apa? Bos Xiao tidak mau main dengan aturannya? Aku kalah. Kalau begitu teruslah berada di posisi kalah. Tunggu sampai aku membereskan orang-orang dari keluarga Shen dulu, baru kita bicarakan nanti. Qiaoyi. Apapun yang terjadi, aku akan selalu bersamamu. Aku akan selalu ada di sini. Bahkan menikah ke keluarga Ji apa bedanya? Tidak punya kemampuan sendiri, akhirnya masih harus bergantung pada pria. Aduh, Bos Ji sudah datang. Silakan masuk, silakan masuk. Terima kasih Xiaoyan. Tapi kali ini, aku akan melakukannya sendiri. Buat mereka tutup mulut. Sekelompok manusia tak tahu balas budi. Kakak Yandong, aku sudah memasak kopi untukmu. Ada apa ini? Bos Ji,
Maaf, kami menarik investasi kami. Bos Wang, kita sudah bekerja sama selama 3 tahun. Kamu mau menarik investasi senaknya saja? Kami berinvestasi karena percaya pada pandangan Nona Shen. Sekarang dia sudah pergi, GC. Tidak ada nilai lagi. Tidak bohong pada Bos Ji, kami sudah bekerja sama dengan Pris Capital. Menandatangani perjanjian, kami pasti akan mengikuti perusahaan baru Nona Shen. Orang pergi, teh jadi dingin. Bagus, sangat bagus. Bukan orang pergi teh jadi dingin. Itu karena kamu buta, mengira mutiara itu kayu lapuk. Jiandong. Tanpa Shen Qiaoyi, kamu bukan siapa-siapa. Sekarang Hong Yuan sudah menarik investasi, Ding Seng juga menarik. Bahkan Chang He tidak mau angkat telepon sekarang. Cuma ceraikan saja nih. Sudah berapa hari Shen Qiaoyi pergi? Orang-orang ini sudah tidak sabar sekali. Kakak Yandong, jangan marah ya. Mereka itu yang tidak tahu kebaikan. Kamu apa yang tahu? Kakak Yandong, aku cuma kasihan sama kamu. Aku tidak mau melihatmu sedih seperti ini. Kalau kamu sedih, aku juga akan sedih. Sudah, jangan menangis lagi. Kakak Yandong, sebenarnya, baru-baru ini saya menemukan arah baru. Yaitu bidang medis. Didukung kebijakan, dan pasarnya masih banyak kekosongan. Jika kita masuk sekarang, Bidang medis ini, bisakah kita mengalahkan Pris milik Shen Qiaoyi? jadi ternyata Shen Qiaoyi, langkah selanjutnya mau masuk ke bidang ini. Bidang medis, sungguh ambisi yang besar. Ya, aku sudah lakukan banyak riset. Selalu beri aku waktu yang cukup. Aku pasti bisa melakukannya. Mulai dari sekarang, kau adalah wakil presiden grup G. Ingatlah, kau harus hancurkan untukku. Pris milik Shen Qiaoyi. Dan kau yang tanggung jawab penuh untuk bidang medis. Jika butuh sumber daya apapun. Langsung saja ke bagian keuangan, tidak perlu lapor ke aku. Kakak Yandong, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Tentu saja bisa menang. Ini adalah rencana yang dipikirkan sendiri oleh Shen Qiaoyi. Jadi wakil presiden, posisi Nyonya Ji juga tidak jauh lagi dariku. Shen Qiaoyi, kau tunggu saja untuk berlutut. Memohon aku izinkan kau pulang. Xiaoyan, apa yang kamu lakukan sepagi ini? Aku mau ajak kamu ke suatu tempat. Kemana? Aku ada rapat hari ini. Ayo beli baju, besok adalah jamuan keluarga Shen. Kamu butuh baju perang, satu baju perang yang bisa memukau semua orang di sana. Tidak usah. Aku sudah punya baju sendiri. Maksudmu, seluruh baju perang karir, di kamar itu? Qiaoyi, besok adalah pertama kalinya kamu. Kembali ke keluarga Shen dengan status independen, artinya sangat berbeda. Dengarkan aku. Ya, Baiklah, tunggu aku 10 menit. Sialan, kenapa aku tanda tangani waktu itu sih? Kakak Yandong, kamu pasti lagi tidak tidur nyenyak semalaman kan? Aku sudah buat sarapan untukmu. Jangan terlalu pikirkan masalah kakak Qiaoyi lagi. Mungkin dia hanya sedang ngambek sementara saja. Ngambek? Menurutku sayapnya sudah kuat dan ini lepas. Nanti setelah proyek medis kita selesai, dia akan melihat pencapaianmu. Pasti akan kembali dengan sendirinya. Kamu yang paling pengertian. Kakak Yandong, temani aku ke mall yuk. Kebetulan, aku mau belikan beberapa baju baru untukmu. Baiklah, ayo pergi. Tuan Xiao, ketika kamu suruh kami sewa seluruh mal dan usir orang lain. Mal sudah beroperasi beberapa saat, tapi kamu tenang saja. Sudah tinggal sedikit orang di sini sekarang. Kamu duluan saja, tunggu aku di lantai 1. Aku akan menyusul setelah memarkir mobil. Kakak Yandong, lihat etalase toko itu. Aku akan belikan dasi baru untukmu.
Shen Qiaoyi. Kapan dia secantik ini? Sungguh sial bertemu dia. Tunggu. Sungguh kebetulan, Presiden Shen. Mall ini hari ini. Jam segini juga tidak banyak orang. Kamu jalan-jalan di sini. Kenapa? Apakah kamu sengaja ingin bertemu saya secara kebetulan? Minggir, kamu menghalangi jalan. Jangan pura-pura. Dalam ingatanku, kamu Shen Qiaoyi biasanya tidak pernah mau jalan-jalan belanja. Tapi hari ini kamu di sini. Semua ini adalah toko pakaian pria. Jangan-jangan kamu mau belikan pakaian untukku untuk menyenangkan saya ya? Betapa kebetulannya Kakak Qiaoyi. Hari ini Kakak Yandong mengajak saya beli pakaian. Katanya mau belikan saya model terbaru musim ini. Oh, iya. Lihat, apakah anting saya ini cantik? Baru saja saya dipromosikan menjadi wakil presiden perusahaan. Seperti kata pepatah, Saya pikir kenapa tidak ketemu ketika pindah rumah. Ternyata kamu yang mencurinya. Kakak Qiaoyi, apa yang kamu bicarakan? Hanya sepasang anting saja. Sekarang Haiting adalah wakil presiden G Group kami. Tidak mungkin sampai mencurikan. Kakak Yandong, Kakak Qiaoyi. Mungkin dia cuma tidak suka saya saja. Apa yang kamu lakukan? Kamu. Sakit sekali. Keluar darah. Lain kali kalau kamu sentuh barangku lagi, yang jatuh. Bukan cuma anting saja. Kakak Yandong, telingaku sakit sekali. Jangan-jangan telingaku akan copot kan? Banyak darahnya. Apakah kamu sudah cukup gila? Menyerang orang di depan umum, apa kamu punya sopan santun tidak? Presiden Ji, apa kamu tidak mengerti prinsip mengembalikan barang ke pemilik asli? Lain kali kalau kamu sentuh barangku lagi, yang jatuh. Bukan cuma anting saja. Untuk buat saya perhatikan sedikit padamu, benar-benar menggunakan segala cara. Shen Qiaoyi. Kamu sangat benci Haiting, selalu menyalahkannya di mana-mana. Tidak lain karena saya peduli dan sayang dia kan. Baris. Semuanya adalah kesalahan saya sebelumnya. Hari ini, saya akan menebus kesalahan saya untukmu. Semua barang di mall ini, kamu bisa beli apapun yang kamu mau. Saya Ji Yandong yang akan bayar semuanya. Anggap saja ini hadiah perpisahan untukmu. Nona Shen, pembersihan area sudah hampir selesai. Kamu bisa berbelanja dengan bebas sekarang. Manajer ini cukup mengerti keadaan. Kartu ini, khusus untuk Nona Shen gunakan hari ini. Bisa beli apapun. Tuan Ji, Nona Chen, mall ini sudah disewa penuh hari ini. Kami sangat menyesal memberitahu kalian berdua, mohon agar kalian berdua bisa segera pergi sekarang. Apa yang kamu katakan? Disewa penuh? Siapa yang menyewanya? Ya ampun, beneran disewa penuh ya? Wah, ini kan mall tingkat atas dunia, siapa yang mampu menyewa seluruhnya? Kecuali... Saya yang menyewa. Xiaoyan. Kenapa cuma waktu saya parkir mobil aja, kamu udah biarkan lalat-lalat ini terbang berdering-dering di sekitar sini? Sepertinya, saya sebagai penjaga sementara tidak melakukan tugas dengan baik ya. Shen Qiaoyi. Jadi kamu sudah dari lama dengan si Rian ini? Berselingkuh kan? Pantesan kamu mau cerai sama saya dengan begitu mudahnya. Ternyata sudah dari lama cari pengganti saya. Tuan Ji. Nona Shen sekarang adalah wanita lajang yang bebas dan mandiri. Saya mengejarnya secara terang-terangan, apa ada yang salah? Dia masih mengandung anak saya loh. Gimana? Proyekmu gagal? Kekayaanmu turun? Sekarang cuma bisa ngomongin soal anak doang? Atau, kamu menyesal cerai, tidak terima kalah ya? Xiaoyan, kamu terlalu menghina orang. Manajer Sang, apalagi yang kamu tunggu? Bersihkan tempat ini. Jangan biarkan orang-orang tidak berkepentingan ini mengganggu Nona Shen berbelanja. Baik, Tuan Xiao. Shen Qiaoyi. Kali ini saya tidak akan mudah memaafkanmu. Ayo kita pergi. Berhenti. Aku lupa memberitahu kalian. Semua yang ada di sini hari ini adalah milikku. Semua barang yang kalian beli, tinggalkan di sini semua. Tunggu, tidak bisa. Semua barang di tas akan diperiksa satu persatu, harga dan potongan harganya akan dikembalikan ke rekening asli kalian.
Di mall selevel atas ini masih pakai kupon potongan harga? Ini benar-benar menghina habis-habisan. Antingnya hilang, muka sudah hilang sama sekali, masih pakai kupon potongan. Sungguh hebat. Ayo pergi. Kakak Yandong, Baiklah, Nona Shen, sekarang lalat-lalat sudah diusir semua. Hari ini kamu mau belanja seperti apa? Aku Xiao Yan. Semua aku yang bayar. Oke. Kapan Shen Qiaoyi berubah jadi begini? Apa dia masih orang yang penurut dan pengecut itu? Yang hidupnya bergantung padaku. Shen Qiaoyi itu, kapan dia mulai bermain-main sama Xiao Yan? Kakak Yandong, Kak Qiaoyi. Mungkin cuma kerja sama bisnis dengan keluarga Xiao. Lagi pula, sumber daya yang bisa keluarga Xiao berikan. Kerjasama? Kerjasama apa yang perlu menyewa? Seluruh mal cuma buat bikin dia puas? Belum tentu kerja sama. Keluarga Xiao itu impian banyak wanita. Kan itu jalan pintas. Kalau Kak Qiaoyi pilih begitu. Diam. Aku nggak mau dengar. Kakak Yandong, telingaku sakit banget. Darahnya banyak, jangan-jangan bakal berbekas. Tempel aja, nggak bakal mati. Tapi, telingaku banyak darahnya. Mungkin perlu dijahit. Kakak Yandong, temani aku ke rumah sakit, ya? Aku takut sendirian. Aku sibuk, nggak bisa nemenin. Siapa ini? Jiandong? Pedagang licik. Obat palsu yang kamu jual di G-Medical. Bikin orang mati. Kamu harus tanggung jawab, ganti rugi. Atau aku nggak bakal berhenti. Obat palsu bikin mati? Bohong siapa? Nggak ada waktu buat omong kosongmu. Waduh, sekarang cara bicara penipu. Makin canggih ya, buat nipu orang. Chen Haiting, Departemen Medis. Harus kamu awasi baik-baik. Dengar? Kakak Yandong, gimana kalau kamu temani aku ke rumah sakit dulu? Aku sibuk, nggak bisa. Kamu naik taksi sendiri aja. Tapi aku... Siapa yang suruh kamu sembunyi-sembunyi pakai antingnya? Yang aku kasih cuma kalung, nggak pernah suruh kamu sentuh antingnya. Tahu diri aja. Waduh. Ingat, kalau di sampingku, harus tahu batas, jangan melampaui. Jangan ganggu Shen Qiaoyi. Apalagi sakiti dia. Dia seperti apapun, bukan urusanmu buat macam-macam, ngerti? Naik taksi, ke rumah sakit sendiri. Jangan buat aku ulang. Jiandong, Shen Qiaoyi. Kalian berdua anggap aku apa? Anjing? Dipanggil datang, disuruh pergi? Bagus, tunggu aja. Posisi Nyonya Ji, pasti aku dapatkan. Halo, Kak Tianrui. Ini aku, Haiting. Ada urusan bisnis ingin kubicarakan denganmu. Tentang Shen Qiaoyi. Tuan Xiao, seri yang Anda pesan tadi. Sudah kami siapkan untuk Anda. Coba pasang. Jangan bergerak. Wah, sangat cantik. Ini adalah kacamata Liu Guang yang hanya ada satu di dunia, baru saja dijual. Tuan Xiao langsung memesannya. Apakah ini cantik? Barang yang sudah kotor, harus dibuang ke tempat sampah. Shen Qiaoyi, mulai hari ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hanya pantas mendapatkan yang terbaik. Apakah kamu suka? Nanti setiap bulan aku akan belikan yang baru. Ini terlalu boros kan? Shen Qiaoyi, hal yang bisa membuatmu bahagia. Itu pantas dilakukan.
Yo, Wakil Presiden Chen, terima kasih atas kunjunganmu. ayo duduk di sini. Ada apa? Sudah jadi wakil presiden, jadi menjauh dari kakakmu ya? Dulu, kamu tidak seperti ini. Kakak Tian Rui, aku datang ke sini hari ini untuk membicarakan urusan. Katakanlah, urusan apa yang membuat orang sibuk sepertimu? Ingat mengunjungiku? Bibi kedua dari keluarga Qin, kakakmu. Bukankah dia sudah lama ingin mengusir Shen Qiaoyi? Keluarga Shen, dan mengambil alih semua harta keluarga Shen sendirian. Bagaimana? Kamu punya cara? Pesta keluarga Shen akan diadakan lusa. Aku minta kamu bantu aku satu hal. Buat Shen Qiaoyi di acara pesta keluarga Shen. Hancurkan reputasinya, sehingga dia tidak bisa lagi tinggal di lingkungan ini. Dan tidak bisa bertahan lagi di keluarga Shen. Chen Haiting, apakah kau pikir aku bodoh? Mengalahkan Shen Qiaoyi, apa yang bisa aku dapatkan? Setelah urusan selesai, semua harta keluarga Shen akan menjadi milik kakakmu. Selain itu, aku juga akan memberimu sejumlah uang secara terpisah. Cukup buat kamu bersenang-senang untuk beberapa waktu. Uang aku mau. Namun, aku juga mau. Tidur denganku sekali, aku akan menjanjimu. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya kita melakukannya. Baik, aku setuju, tapi harus menunggu. Setelah urusan selesai. Deal. Ayo, Wakil Presiden Chen, mau main apa? Shen Qiaoyi, asal kamu bisa disingkirkan. Di samping Jiandong hanya tinggal aku. Posisi Nyonya Ji, tinggal satu langkah terakhir ini. Aku antar kamu ke pesta. Ini, minum selagi hangat. Jahe? Aku nggak suka ini, terlalu pedas. Musim ini, minum jahe paling bagus buat usir dingin dan hangatin perut. Kakakku sengaja suruh aku ingetin kamu. Xiao Qiang, kenapa kamu di sini? Suaminya dinas luar kota, dia maksa ikut aku ke sini. Yang jelas ada orang yang maksa ajak aku lihat kemajuan persetujuan. Untuk tanah di timur kota itu. Tapi tanah itu jauh banget. Kok kepikiran? Cuma sekalian aja. Hah, jangan pura-pura deh. Rumah Kak Qiaoyi di barat kota, tanahnya di timur. Jelas jalan beda arah. Kamu? Maksain mau jadi supir, buat jagain orang. Terus maksa ajak aku, buat nutupin kalian berdua. Ngapain melotot? Ini, aku lihat 2 hari lalu lewat toko. Aku ingat kamu suka banget wangi ini. Wangi enak, aku suka. Hah? Mana ada wangi parfum? Ini jelas-jelas bau. Asmara yang kecut banget. Aku nggak ngomong lagi. Wah, siapa ini? Bukannya ini mantan Nyonya Ji yang baru diusir? Dari keluarga Ji, kok masih berani balik ke keluarga Shen? Aku ngomong sama kamu, perempuan yang dicampakkan. Muka keluarga Shen habis dipermalukan sama kamu. Kamu nggak pantas datang. 2 minggu di tahanan kemarin belum ngajarin kamu ngomong yang benar. Ya? Perlu aku telepon buat bikin kamu ingat lagi nggak? Aku. Hentikan. Bangsat, siapa suruh kamu teriak-teriak di sini? Minggir. Ayah, dia mukul aku. Wen Xuan, gimana sih cara kamu ngomong sama Kak Qiaoyi? Dia baru dicampakin, lagi nggak enak hati. Kamu ngalahin dikit kenapa sih? Biar tenang, Bibi, aku cerai dengan senang hati. Justru adik Wen Xuan. Udah 20-an masih kekanak-kanakan, aku harus lebih ngalah.
biar nanti nggak bikin masalah lagi. Sampai paman harus nyelamatin. Kiaoyi, kamu. Cukup. Semuanya, jangan banyak omong. Kiao Yi, masuk. Acara pesta sudah mau dimulai nih. Perjalanan Kiaoyi lancar kan? Paman, maaf sudah lama menunggu. Kiaoyi semakin cantik aja. Kemampuannya bagus, perusahaannya juga jalan dengan baik. Cuma cari makan aja kok. Lumayan juga ya, sudah keluar dari keluarga Ji yang besar itu. Masih bisa cari makan sendiri, benar-benar beruntung. Diam kau. Anak ini, sama sekali nggak tahu aturan. Kiaoyi, anak ini kebiasaan dimanja sama aku. Omongannya nggak karuan, jangan dipikirin ya. Masalah perceraianmu dengan keluarga Ji, aku nggak setuju. Kenapa tiba-tiba cerai? Bagaimana dengan pihak keluarga Ji? Bibi, urusanku kapan harus ikut campur? Waduh, wanita itu, bisnisnya sukses, tapi pernikahannya nggak beres. Jadi bahan omongan orang. Kalau dulu bisa sabar sedikit. Yuru, hari ini acara keluarga, ngomongin itu buat apa? Kiaoyi jarang pulang. Kalau Kiaoyi nggak bahagia, cerai ya sudah. Lebih baik mandiri. Kebetulan, ada beberapa perusahaan cabang peninggalan ayahmu. Aku serahkan semuanya padamu. Ini bisa dibilang dukungan kecil dari pamanku untukmu. Apa? Shenbo, perusahaan-perusahaan itu meski kecil, nggak bisa sembarangan dikasih. Ini nggak sesuai aturan. Shen Qiaoyi kan sudah menikah keluar. Kalau perusahaan dikasih dia, Wenshuan kita gimana? Yuru. Kiaoyi Marga Shen, juga anak perempuan satu-satunya kakakku. Lagi pula, perusahaan-perusahaan itu dulu juga didirikan sendiri oleh kakakku. Dikasih ke Kiaoyi wajar aja. Soal anak ini, kalau dia dari dulu bisa lebih berusaha, pasti udah dapat bagian di keluarga. Tuan muda keluarga Qin, Tuan Qin Tianrui, sudah datang. Ini pasti adik Kiaoyi ya? Lebih baik ketemu langsung, memang bersinar sekali. Qin Tianrui, kalau lihat silsilah, kamu harus panggil aku paman. Nanti kita jadi satu keluarga. Harus lebih dekat. Ayo, salaman dulu, kenalan. Hari ini acara keluarga Shen, kok orang Qin datang juga? Wah, jangan sungkan. Tianrui kan bisa dibilang pamanmu. Dari dulu pengen ketemu putri sulung keluarga Shen kita. Iya kan, Tianrui? Iya betul, dari dulu pengen kenalan sama adik Kiaoyi. Sudahlah, ayo duduk. Dasar tolong nggak punya mata. Kerja gimana sih? Nabrak nona besar, nggak lihat. Maaf, nona besar. Aku nggak sengaja. Lantainya licin. Cepat ambilkan baju bersih untuk nona besar. Maaf ya Kiaoyi. Ayo ke lantai atas untuk mandi dan ganti baju. Terlalu dibuat-buat nih, tapi di depan umum begini. Kalian mau apa sih? Cepat sana Kiaoyi, jangan sampai kedinginan. Mama Wang, siap. Antar nona besar ke lantai atas, layani dengan baik. Siap. Nona Shen, baju ganti sudah siap di sini. Silakan gunakan. Kalau ada perlu, panggil saya lagi. Kamar dan baju semuanya normal. Apa ini benar-benar kecelakaan? Aduh. Tasmu diutak-atik waktu ditabrak di lantai bawah tadi. Atau barusan? Siapa?
Siapa di luar? Nona Shen, mandi sendirian kan gak asik, gimana kalau kakak bantuin? Pergi. Minggir. Garang juga ya. Sepatu bekas yang dibuang Jiandong, aku nggak jijik kok. Hari ini kau jadi milikku. Jangan buang tenaga, dosisnya cukup buat tidur sampai besok. Malam ini, kakak bakal sayangin kamu baik-baik. Lepas. Lepasin aku. Ah. Lari. Terus lari. Pintu ini udah dikunci dari tadi. Semua pelayan di lantai ini udah disuruh pergi sama kakakku. Tolong. Tolong. Nggak ada yang dengar, teriak lagi. Parfum. Shen Qiaoyi, lu gila ya? Jangan-jangan ngira lempar botol parfum bakal ada yang nyelamatin? Lu kira ini cerita dongeng? Apa ini perintah bibimu? Dia sih mau, tapi bukan cuma dia. Salahkan diri sendiri, terlalu banyak musuh. Siapapun bisa, kok malah musuhin. Anak miskin yang nekat naik kelas, ambisius banget. Chen Heting. Pintar, sayangnya telat. Dia sebentar lagi jadi Nyonya Ji yang baru, sedangkan kamu. Setelah malam ini, cuma akan jadi sampah yang bisa dipakai siapa saja. Jangan mendekat. Aku lompat. Nakut-nakutin siapa? Mati sayang banget. Jangan mendekat. Jangan. Sini lu. Lu siapa sih, anjing? Yang Master Xiao? Kok bisa? Intian Rui, cari mati. Tunggu urusannya selesai. Aku akan hitung perlahan-lahan denganmu. Qiaoyi tidak apa-apa kan? Bagaimana Qiaoyi? Xiaoyan. Aku panas banget. Nggak enak badan. Qiaoyi tahan dulu, tahan bentar aja udah baikan. Qiaoyi, Qiao. Xiaoyan. Aku nggak enak banget. Qiaoyi. Kamu tahu kamu lagi ngapain? Aku tahu. Aku cuma lihat sebentar. Cuma lihat aja. Oke. Cuma lihat-lihat doang. Qiaoyi. Aku cuma pegang dikit. Nggak ngapa-ngapain. Harus bandel gini ya? Xiaoyan. Aku nggak enak banget. Tolongin aku dong. Shen Qiaoyi. Kalau kamu sadar, aku pasti nggak bakal lepasin kamu.
Tapi, sekarang nggak boleh. Berhenti. Siapa kamu? Berani-beraninya masuk rumah orang, lepasin orang itu. Yang Master Xiao, kenapa kamu di sini? Ini kenapa? Xiaoyan, kamu masuk ke keluarga Shen bikin onar. Mau bawa pergi Qiaoyi juga. Shenbo, sikin ini, utang ini. Aku akan bersin sama kalian. Ini sebenarnya kenapa sih? Ini. Si Xiaoyan itu sendiri yang ada masalah. Apa hubungannya sama aku? Sekarang, si sampah Qin Tianrui itu. Seharusnya udah berhasil ya. Shen Qiaoyi, lewat malam ini. Lihat kamu masih bisa sombong apa enggak? Kak Yandong masih mau lihat kamu enggak ya? Sudah selesai, bisa panggil Ji Yandong datang. Selamat ya, kakak tersayang. Hari-hari indahmu akhirnya berakhir. Posisi Nyonya Ji sekarang milikku. Kak Qiaoyi, kamu udah bangun. Gimana rasanya? Ada yang nggak enak nggak? Udah jauh lebih baik. Xiaoyan mana? Kakakku bilang dia urus sesuatu, detailnya nggak dikasih tahu. Ngomong-ngomong Kak Qiaoyi, kalian semalam. Sebenarnya kenapa sih? Waktu kakakku gendong kamu ke rumah sakit. Mukanya seram banget, bikin aku kaget. Nggak apa-apa. Loh, Kak Qiaoyi, kok mukamu merah? Jangan-jangan ingat kakakku ya? Xiao Qiang. Iya, kemarin kan kalian mau periksa dokumen tanah itu, kenapa tiba-tiba ke rumah keluarga Shen? Kamu pergi dulu ke bagian persetujuan, urus dengan kepala Li. Aku tunggu sebentar lagi. Sudah tahu kamu pasti masih khawatir. Tolong. Kakakku bilang, dia mencium bau parfum lalu curiga. Selanjutnya, kami diberitahu datang ke rumah sakit. Jadi dia sekarang pergi ke rumah Shen? Iya, katanya ada hal yang harus diselesaikan sendiri. Suruhku jagain kamu di sini. Kak Qiaoyi. Jangan, Kak Qiaoyi, infusmu belum habis. Dokter pasti nggak izinin kamu pergi. Nggak bisa. Aku harus ada di sana. Hati-hati, Kak Qiaoyi. Sama-sama keras kepala, pantas saja jodoh. Xiaoyan, kamu bawa orang masuk ke rumah Shenku. Lalu pukuli adik iparku sampai begitu. Apa maksudmu sebenarnya? Shenbo, pertanyaan itu. Seharusnya kau tanyakan pada istrimu yang baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kau lakukan pada Qiaoyi? Cepat bilang. Aku nggak tahu. Mungkin Qiaoyi cuma terjatuh sendiri. Yang Master Xiao salah paham. Bawa dia masuk. Xiaoyan, kau masih ingat hukum gak? Mengandalkan kekuatan keluarga Xiao, pukuli pamanku sampai begini. Aku mau lapor polisi. Aku adalah hukum. Lapor polisi, Xiaoyan. Kau mengandalkan Xiao di belakangmu. Kau, Lapor polisi? Bagus. Biar polisi datang periksa, percobaan perkosaan dengan obat. Paksaan kekerasan, penahanan ilegal, harus dihukum berapa tahun? Percobaan perkosaan? Apa yang terjadi? Jelaskan padaku. Aku mengerti. Aku heran,
Kenapa kau harus membawa adikmu yang gak berguna ini ke pesta keluarga? Rupanya, ini rencanamu. Kenapa dia, Shen Qiaoyi, bisa dapat banyak harta? Itu seharusnya milik kami. Aku cuma mau nakutin dia. Aku nggak bermaksud sungguhan. Itu Tian Rui. Dia sendiri yang tergoda. Nakutin aku? Ayahku memberi kalian 20% harta. Sudah kasih muka karena paman. Tapi sekarang aku ubah pikiran. Kalian takkan dapat sepeser pun. Termasuk rumah tua ini, aset atas nama ayahku. Aku akan ambil kembali sesuai hukum. Laporkan polisi. Yang bertanggung jawab. Akan ada yang lolos. Tidak, kau tak bisa ambil. Ini ulah Tian Rui. Tak ada hubungan dengan kami. Qin Yuru, kau pura-pura apa sekarang? Kau bilang, asal hancurkan Shen Qiaoyi. Dia tak bisa rebut warisan lagi. Semua milik Shen akan jadi milik kita. Sekarang ada masalah. Semua kesalahan kau lempar ke aku? Kau punya hati nggak? Aku lakukan ini untuk siapa? Kau tak bisa kendalikan nafsumu. Salahkan siapa? Kau. Aku. Wanita jahat. Kenapa keluarga Shen menikahi wanita jahat sepertimu? Dan kau bahkan lebih buruk dari binatang. Qiaoyi, paman minta maaf padamu. Dan lebih menyesal pada kakakku yang sudah tiada. Aku tak bisa jaga keluarga ini baik-baik. Aku tak bisa rawatmu. Hingga kau harus alami semua ini, hampir. Semua harta yang paman dapat dari ayahmu. Aku tak mau sepeser pun. Semua akan kukembalikan. Besok akan kupanggil pengacara. Untuk urus dokumen. Keluarga ini. Aku tak punya muka untuk tinggal. Ayah, ibu, ayah. Bawa dulu Qin Tian Rui ke tempat yang seharusnya. Bukti. Sudah siap. Tidak, aku tak mau pergi. Kakak, tolong aku. Wah, ramai sekali. Kak Qiaoyi, kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Shen Qiaoyi, bukankah seharusnya dia dicaci maki semua orang? Chen Haiting, tolong aku. Cepat bilang pada Bos Xiao, semua ini kau yang suruh aku lakukan. Obat darimu, rencananya juga kau yang buat. Cepat katakan, suruh mereka lepaskan aku. Apa yang dia katakan? Kau bilang akan ajak aku lihat pertunjukan bagus. Apa itu? Bukan, aku tidak. Dia ngawur. Dia gila. Aku tak kenal dia. Dia memfitnahku. Sudah selesai. Sepertinya orang yang kutunggu sudah sampai. Pesan itu kau yang kirim? Qiaoyi. Jangan mendekat. Bos Ji. Jaga jarak. Tamu ini, buat kamu yang menggoda Jiandong sebelum aku bercerai. Tamu ini, buat kamu yang sengaja mau celakakan aku. Qiaoyi, ini sebenarnya apa yang terjadi? Kekasih baikmu, Chen Haiting, menyuruh Qin Tian Rui di pesta keluarga Shen. Memberikan obat pada Shen Qiaoyi, mencoba memperkosanya. Chen Haiting. Apa yang dia katakan benar? Kakak Yandong, aku tidak. Itu Qin Tian Rui. Dia yang memfitnahku. Dia mantan pacarku. Dia dendam padaku. Lihat aku hidup terlalu baik. Dia mau hancurkan aku. Salahkan musuhmu yang terlalu banyak. Kenapa kamu harus musuhi dia? Musuhi seorang yang berasal dari bawah. Yang ambisius tapi miskin. Chen Haiting. Pintar, sayangnya terlambat. Dia sebentar lagi akan jadi Nyonya Ji yang baru. Kakak Yandong, dia yang mau seret aku ke dalam masalah. Dia memang selalu rendah seperti itu. Chen Haiting, dasar perempuan rendah. Habis manis sempat dibuang, rekaman telepon di ponsel. Apa itu juga aku yang palsukan? Mau aku putar sekarang untuk didengar? Bagaimana kamu mohon aku untuk membantu? Menghancurkan Shen Qiaoyi, hah?
Kakak Yandong, aku salah. Aku terlalu mencintaimu, terlalu takut kehilanganmu. Jadi aku kehilangan akal, baru berbuat salah, pukullah aku. Cacilah aku, asal kau mau maafkan aku hanya berbuat salah. Aku bukan orang jahat, Kak Yandong. Sudah kuduga, kamu masih suka cara ini. Kakak Yandong, sudah kuduga. Kau masih peduli padaku. Dasar perempuan rendah. Kau pantas menyebut kata cinta? Aku tak menyangka. Kau jahat sampai ke tulang sumsum. Sudah lama aku ingatkan. Jangan melampaui batas, jadilah tenang. Jangan sakiti Shen Qiaoyi. Kamu anggap perkataanku angin lalu, ya? Kakak Yandong, aku salah. Aku tidak boleh iri pada Kak Qiaoyi, juga tidak boleh percaya. Omong kosong Qin Tianrui. Asal kau mau maafkan aku, apapun akan kulakukan. Maaf? Chen Haiting. Kau terlalu menganggap dirimu penting, ya? Mulai sekarang, Grup G tidak ada hubungan apapun denganmu. Semua sumber daya, dana, bantuan yang kau dapatkan, ditarik semua. Kau, jalani saja nasibmu. Dengar nggak, Chen Haiting? Ji Yandong udah nggak mau kamu lagi. Kamu sebaiknya cari cara buat nyelamatin gue, kalau nggak, gue jadi hantu juga nggak bakal lepasin kamu. Tuan Xiao, tolong kasih ampun, lepaskan kami. Aku tahu salah, aku benar-benar takut, tolong maafkan aku. Ampuni aku sekali ini, aku rela jadi apa aja. Untuk balas budi Tuan. Tolonglah. Ada harapan. Dia lihat aku. Ternyata cowok-cowok emang gampang ditaklukin. Tuan Xiao, katakan sesuatu. Asal Tuan mau bantu aku rela lakukan apapun. Apa sih sampah ini? Berani ngomong sama gue? Bawa pergi. Bawa semua orang ini ke kantor polisi. Siap. Qiaoyi. Xiaoyan, kamu siapa sampai berani halangi aku? Qiaoyi lagi hamil anakku. Nggak usah kamu yang urus. Ji Yandong. Yang aku cintai itu Xiaoyan, kamu nggak pantas. Shen Qiaoyi, meski kita udah cerai. Aku tuh mantan suamimu, yang pernah satu ranjang sama kamu. Udah, jangan bikin ribut. Cepat pulang sama aku. Masalah yang dulu. Bisa kita hapus. Qiaoyi, kasih muka dong. Jangan bikin aku malu. Cepat pulang sama aku kalau nggak. Kamu juga nggak untung. Kak Yandong, ini enak, coba deh. Itu tempat dudukku. Maaf ya, Kak. Kak Yandong yang suruh aku duduk sini. Suami sendiri aja nggak bisa jaga, malu-maluin aja duduk di meja utama. Iya bener, istri sah kok jadi kayak gini. Yandong, ayo kita pergi. Bawa aku pergi. Ini acara keluargamu sendiri, mau pergi kemana? Kamu emang harus introspeksi diri. Ayo, Haiting. Kamu. Xiaoyan, aku lapar. Ayo kita makan. Iya juga. Malam ini kita belum makan. Shen Qiaoyi. Xiaoyan, kamu ngapain? Aku kesel. Ngapain kamu pedulin dia? Dia kan mantanmu. Kamu malah biarin dia dekat-dekat. Bukannya udah kamu halangin? Dia nggak nyentuh aku kok. Aduh, nggak ada apa-apa. Jangan marah lagi. Nggak boleh. Aku udah dengar dia bilang, dia tidur sekamar sama kamu. Dia bahkan mau nyentuh kamu. Sudah. Shen Qiaoyi, aku cemburu. Kamu harus manjain aku. Gimana caranya manjainnya? Gini. Kurang. Aku mau kamu bilang, seumur hidup cuma cinta aku. Oke, aku Shen Qiaoyi seumur hidup ini.
cuma cinta kamu. Nah sekarang, aku bakal ngajarin kamu gimana caranya manjain aku. Qiaoyi, ayo pulang sama aku. Ketemu kakekku. Aku mau kasih kamu status, terang-terangan. Oke. Ternyata, dia udah pamitan sama aku dari dulu. Qiaoyi, ternyata kamu udah siap ninggalin aku dari dulu. Aku kayaknya benar-benar salah, salahnya keterlaluan. Aku hamil. Yandong, aku mau yang ini. Mahkota. Iya, mahkota itu, yang dia suka itu. Cepetan hubungin brand ini. Aku mau mahkota seri Love ini, berapapun harganya. Sekarang juga anterin ke rumah. Qiaoyi, dulu aku kelalaian. Sekarang kamu harus pulang. Minum susu sebelum tidur, tidurnya nyenyak. Bakal mimpiin aku nggak? Kita tidur bareng baru bakal mimpiin aku. Aduh. Angkat. Aku nggak ada yang mau omongin sama dia. Aku bantuin kamu. Xiaoyan. Qiaoyi, kamu akhirnya angkat telepon. Dengerin aku tahu salahku, semua ini. Gara-gara cewek itu yang goda aku. Air kamar mandi belum dimatiin, aku mau matiin airnya. Aduh. Basah malah lebih bagus. Qiaoyi, aku tahu kamu nggak mau pedulin aku. Tapi kamu mau dengerin aku omong, aku udah seneng banget. Qiaoyi, aku kangen banget sama kamu, aku masih suka sama kamu. Qiaoyi, kasih aku kesempatan. Kita bicara langsung ya. Aku sekarang di depan rumahmu. Aku tunggu kamu. Jangan. Hah? Qiaoyi, suara apa itu di sana?
Qiaoyi, Shen Qiaoyi. Suara apa itu di sana? Siapa di sampingmu? Hang. Fokus. Qiaoyi, aku tahu kamu nggak mau peduli aku. Aku cuma tanya satu hal, bisakah kita kembali seperti dulu? Seperti waktu baru menikah, aku cuma punya kamu. Jangan ditutup. Qiaoyi, kamu nangis? Apa kamu kangen sama aku? Sekarang, kamu harus panggil aku apa? Suami. Kerasin, biar dia dengar. Aduh. Suami. Qiaoyi, kamu manggil aku ya? Akhirnya kamu mau panggil aku. Aku sekarang di bawah rumahmu. Kita bicara langsung ya. Aku bawa barang penting. Untuk kamu, kita mulai lagi ya? Hari ini. Bisa? Enggak? Oke. Oke, kamu tunggu aku. Kamu ngapain sih? Cepat turun. Shen Qiaoyi. Jangan gerak. Kalau gerak lagi, jangan harap bisa turun dari tempat tidur. Seratus lebih telepon. Semuanya dari Jiandong. SSSST. Kamu masih berani lihat pesannya? Apa tadi malam masih belum cukup capek? Mau sekali lagi? Jangan ganggu. Nona, Tuan Xiao, Tuan Ji Yandong. Sudah ribut di luar sepanjang malam. Lapor polisi saja, biar polisi yang urus. Nggak perlu. Kamu temui dia, lihat dia mau apa. Kebetulan biar aku lihat jelas, sekarang kamu milik siapa? Qiaoyi, akhirnya kamu mau keluar ketemu aku. Qiaoyi, ini mahkota yang dulu. Kamu paling suka, aku beli. Qiaoyi. Kejadian tadi malam aku sudah tahu. Dulu salah aku. Sekarang kamu juga salah, kita seri. Qiaoyi. Kamu pulang sama aku ya? Kamu mau apa? Aku bisa ganti semua untukmu. Qiaoyi, kamu terima. Aku tahu, di hatimu masih ada aku. Aku dengar, kamu panggil aku suami. Kamu memang memanggilku. Bukan orang lain kan? Jiandong, cinta yang datang terlambat. Lebih murah dari rumput. Tidak, aku tidak percaya. Kamu bohong. Aku jelas dengar. Kamu panggil aku suami. Kamu panggil aku, bukan orang lain. Sok tahu. Keluarlah, suami. Biar dia mati dengan jelas. Satu kali panggil saja cukup. Tenggorokanmu sakit? Xiaoyan, ternyata kamu. Pak Ji, tadi istriku memanggil suami, itu aku. Sudah jelas dengar? Sekarang mengerti? Pergi. Jangan kotori tempatku. Qiaoyi, sekarang ikut aku pulang. Masalahmu dengan Xiaoyan, aku bisa maafkan. Lepaskan. Dia suruh kamu lepaskan. Bagus. Kamu segitu hausnya? Baru cerai, kamu sudah. Shen Qiaoyi, kamu lagi hamil. Keluarga Xiao. Keluarga Xiao yang hebat, tampak luar mewah. Di belakangnya malah berbuat curang. Kakekmu tahu? Atasan tak benar, bawahan ikut rusak. Kamu ulangi lagi. Aku bilang, atasan tak benar, bawahan. Kamu berani pukul aku? Aku mau lapor polisi. Lapor polisi? Ini wilayah keluarga Xiao. Di sini, keluarga Xiao adalah hukum. Bajingan. Dia lagi hamil. Kalian berdua pasangan anjing. Qiaoyi, anak kita. Kamu masih mau anak? Anak itu saat kamu dan Chen Haiting bermesraan di hotel sudah hilang. Kamu yang bunuh dia. Qiaoyi. Kamu bohong kan? Pasti kamu cuma mau buat aku kesal. Jiandong, benih dengan gen burukmu. Mana mungkin aku pertahankan? Tidak mungkin.
Kamu bohong. Tidak mungkin. Anak itu jelas. Kalian yang hilangkan. Xiaoyan, kamu ini. Diam. Kamu sendiri tak bisa kendalikan nafsu, main serong. Masih berani hina Pasya? Pergi jauh. Pemilik pesan. Lihat kamu langsung buang. Aku tinggal di sini, tak boleh? Wanita itu. Mantan istriku yang masih mencintaiku. Kalian. Bikin ribut lagi, aku lapor polisi untuk pelecehan. Pukul segitu kerasnya? Xiaoyan, kamu sudah gila ya? Tatapan matanya jelas menunjukkan dia kasihan padaku. Qiaoi pasti sedih sekali melihatku seperti ini. Kamu menyuruhku turun. Hanya untuk membuatnya melihat ini. Atau kamu ingin dia tahu? Sekarang aku adalah Qiaoi-nya Xiaoyan? Lalu, Tanganmu sakit? Jangan lakukan ini lagi. Bagaimana kalau benar-benar rusak? tangan tidak sakit. Yang ini sakit. Apa yang terjadi? Kapan kamu mau punya anak denganku? Aku tidak mau. Aku Shen Qiaoi. Hanya mau punya anak untuk diri sendiri. Punya pendirian. Itulah wanita yang kusuka. Kalau nanti anak lahir, dia memanggilku apa? Jadi, Menyebalkan. Berani menghalangiku. Lain kali pasti ku buat kalian dengan sukarela menemuiku. Jiandong kan? Perwakilan hukum dari GS Healthcare. Aku, kenapa? Perusahaanmu diduga memproduksi peralatan medis dan obat palsu yang menyebabkan akibat serius. Sekarang kamu dipanggil secara hukum, ikut kami. Tidak mungkin obat palsu. Aku tidak pernah jual obat palsu. Kalian salah orang. Benar atau salah, ikut kami ke kantor untuk diselidiki. Baru tahu. Tolong kooperatif. Aku benar-benar tidak jual obat palsu, percayalah. Pak polisi, pasti ada yang menjebakku. Pesaing. Xiaoyan, selidiki dia. Jangan curiga pada orang lain. Coba pikirkan baik-baik orang di sekitarmu. Ayo. Masuk. Kak Yandong, sebenarnya, aku baru menemukan peluang baru, dukungan kebijakan kesehatan. Pasar masih luas, kalau kita masuk sekarang. Bidang kesehatan bisa menyaingi. Prisma milik Shen Qiaoi? Kamu, Chen Haiting. Ternyata kamu. Proyek kesehatan yang kamu bilang untuk menghancurkan Prisma itu. Ternyata jual obat palsu. Kamu menghancurkan aku. Chen Haiting, dasar wanita. Menghancurkanmu Jiandong? Kamu sendiri yang bodoh. Apapun yang kukatakan kamu percaya. Layak, kalau bukan karena keserakahanmu sendiri. Selalu mengandalkan cara curang untuk mengalahkan Xiaoyan. Kamu akan sampai di titik ini? Kita semua pantas menerimanya. Akibat ulah sendiri, mari kita ke neraka bersama. Ayo pergi. Semuanya sudah berakhir. Makan. kakek. Halo kakek Xiao. Anak baik, senang kamu datang. Di halaman belakang, hahaha. Qiaoi, aku juga siapkan kejutan untukmu. Sangat cocok, aku suka. Kak yang sembunyikan ini lama, harus dihukum minum 1 gelas. Hari ini undang kalian, ingin minta kalian jadi saksi. Shen Qiaoi, maukah kamu menikah denganku? Wah, berlian ini besar sekali. Mereka berdua juga cocok, memang kakek Xiao. Kalau orang lain, harus kerja dari zaman musim semi dan gugur. Baru bisa beli, cepat terima dia Kak Qiaoi. Terima dia. Aku mau.
Qiaoyi, aku masih punya sesuatu untukmu. Lihat. Wah, kalian serahkan semua hartanya. Pasti, lihat tatapannya. Seperti mau memberikan hatinya. Tidak boleh, Xiaoyan. Prismamu hasil jerih payahmu, ini kerja kerasmu. Dengar, Prisma masa laluku, tapi kamu. Masa kini dan masa depanku, aku percaya kemampuanmu. Di bidang yang kamu kuasai. Kamu akan jadi Shen Qiaoyi yang lebih baik. Bukan cuma jadi Nyonya Xiao. Prisma seluruh hartaku, juga seluruh kepercayaanku. Dan cintaku. Terima ini, dan terima aku, ya? Lihat kalian begini, aku lega. Jalan ke depan. Kalian harus berjalan bersama. Saling mengerti, saling mendukung, kudoakan kalian. Satu hati semakin baik. Cium dong. Nona Shen, maaf merepotkanmu datang. Ji Yandong merengek ingin ketemu kamu. Sudah beberapa kali coba bunuh diri. Tidak apa, aku juga urus beberapa hal. Qiaoyi, Qiaoyi kamu benar-benar. Aku tahu kamu pasti datang, Qiaoyi. Tanda tangan. Kamu mau telan grup Ji, bahkan kenangan terakhir. Tidak kau tinggalkan untukku? Kalau kamu tanda tangan, aset itu akan dicairkan teratur. Bayar gaji karyawan yang belum dibayar, orang-orang yang ditinggalkan ayahmu. Masih bisa hidup dengan uang pesangon. Kalau kau tidak tanda tangani, tunggu saja dieksekusi paksa oleh pengadilan. Nanti, papan nama terakhir keluarga Ji akan dijual murah seperti sampah. Jiandong, namamu dan ayahmu akan menjadi lelucon terbesar di dunia bisnis. Pilihlah. Qiaoyi, Qiaoyi, bisakah kita memulai lagi? Qiaoyi, bagaimana dengan anak kita? Anak kita masih ada kan? Qiaoyi, kau dan Xiao Yan membohongiku. Benar kan? Qiaoyi. Jiandong, penderitaanmu saat ini, penyesalanmu. Keputusasaan dibandingkan dengan dinginnya pengkhianatan orang yang paling kupercayai. Tidak sampai 1/1000. Sangkar ini, penyesalan ini. Kurasakan setiap hari dan malam, sampai akhir hayatmu. Ini akhir yang pantas kau dapat. Berita terbaru, perusahaan terkemuka masa lalu, Grup Ji. Hari ini secara resmi menyelesaikan penyerahan seluruh asetnya. Diambil alih sepenuhnya oleh raksasa baru, Grup Prisma. Pendiri Ji, almarhum Bapak Ji, jika beliau tahu di alam sana. Entah apa yang dirasakan. Putranya, Jiandong, saat ini masih menjalani hukuman. Kekaisaran bisnis Ji runtuh total. Sebuah era berakhir. Setelah kejayaan, kemana harus pergi? Yang tertinggal untuk kita, hanyalah renungan yang tak berujung. Ayo. Pulang. Hang. Berita terbaru, perubahan besar di dunia bisnis. Grup Xiao sebelumnya. Hari ini, secara resmi mengumumkan perubahan nama menjadi Grup Shen. Menandai industri inti Xiao. Sepenuhnya menyatu ke dalam peta bisnis. Yang dipimpin oleh Nyonya Shen Qiaoyi, anggota keluarga Xiao. Akan beralih sepenuhnya ke dukungan di belakang layar. Grup Shen, Nyonya Shen Qiaoyi. Dikenal dengan pandangan investasinya yang unik. Yang paling dikagumi adalah 5 tahun lalu, atas nama pribadi, ia menentang pendapat umum. Memenangkan lebar tanah rumah leluhur Shen. Saat itu dianggap terpencil dan tak berguna. Kini, karena perencanaan kota baru, menjadi kawasan bisnis inti.
Nilai taksiran melonjak lebih dari 50 miliar. Benar, dia memang selalu punya visi jauh ke depan. Kenapa dulu aku? Lihat, Anak itu jangan-jangan. Itu anakku. Matanya memang mirip denganku. sayang, Mama ambil tali dulu. Tunggu di sini ya. Nak kecil, Kamu main sendirian di sini ya? Mau makan tahu luga? Terima kasih Paman, Ibu bilang saya tidak boleh sembarangan makan. Barang yang diberikan orang asing. Anak yang baik sekali. Ibumu mendidikmu dengan sangat baik. Coba kasih tahu Paman, kamu umur berapa? Umur 5 tahun. cocok. Kamu adalah anak saya Jiandong. Shen Qiaoyi, kamu benar-benar membohongi saya. Kamu sebenarnya masih mencintai saya kan? Kamu sudah melahirkan anak kita. Sudah menjaga garis keturunan keluarga Ji untukku. Apa yang mau kamu lakukan? Qiaoyi, terima kasih. Kamu sudah melahirkan anak kita, bahkan membesarkannya dengan sangat baik. Ini adalah anak saya Jiandong. Ini adalah saya. Garis keturunan keluarga Ji, juga harapan yang kamu tinggalkan untukku. Paman aneh sekali ya. Saya tidak marga Ji, saya marga Xiao. Nama saya Xiao Mu Kiao. Saya sudah punya ayah. Ayah saya bernama Xiao Yan. Dia sangat hebat loh. Apa? Qiaoyi, bagaimana kamu bisa membiarkan anak kita bermarga Xiaoyan? Jiandong, ini adalah anak saya dan Xiaoyan. Saya sudah menikah. Tidak mungkin. Anak itu bilang dia 5 tahun. 5 tahun, waktunya pas cocok. Ini jelas-jelas anak kita. Shen Qiaoyi, kamu bohong aku. Mu Kiao, kan ibu pernah bilang, tidak boleh bohong sama orang. Kamu kasih tahu orang ini, kamu sebenarnya umur berapa? Maaf Paman, tadi aku berbohong. Tahun ini aku 4,5 tahun. Aku pikir, jika ngomong umurku lebih besar, aku bisa jadi orang dewasa. 4,5 tahun? Tidak mungkin. Ini bohong aku. Ini pasti cuma buat bikin aku marah. Tuan, jika Anda bisa terhubung ke internet, atau pernah melihat laporan apapun tentang grup Shen, Anda seharusnya tahu, putri dari bos Shen, Nona Shen Mu Kiao, tanggal kelahirannya, adalah berita utama saat itu. Perlu saya carikan untuk Anda? Jiandong, sadarlah. Jangan hidup di hayalanmu, jauhilah kami. Badamu sungguh sangat bau. Sayang, ayo kita pergi, cari ayah, dia pasti sudah menunggu lama. Mau cari ayah. Ayah, Wahai sayangku. Ayo pulang. Iya. Aku nggak bakal kasih refund, cepat pergi sana. Nanti ketinggalan bus terakhir.